Menantu Super. Bab 5901-5905. Masalahnya adalah, kamu tidak mengatakan bahwa lokasinya harus benar-benar akurat. Kami melihatnya kira-kira di timur, dan memang sedikit ke selatan. Kedua penjahat itu berkata dengan sedih, tetapi mereka juga menjelaskan bahwa ternyata itu mereka tidak membedakan antara timur dan tenggara. Ingin mencari tahu. Han Sanqian terdiam beberapa saat. Aku pergi, apakah aku perlu mengatakan ini? Ada perbedaan yang jelas antara timur dan tenggara. Kita berada di Gusan sekarang. Tidak bisakah kamu melihatnya saat itu? Bahwa orang-orang yang berjalan ke arah timur akan menemui jalan buntu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lompat dari tebing. Han Sanqian tidak bisa berkata-kata. Gunung yang dia lihat berada di tepi tebing jika dia berjalan ke depan. Arah tenggara adalah arah menuju pegunungan, tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ada pengejar di belakang mereka, dan ada tebing di depan mereka. Mereka benar-benar dalam situasi putus asa. Oke, Han Sanqian, kakakku dan Erhu tidak bisa sepenuhnya disalahkan untuk ini. Kamu tidak menjelaskannya sekarang. Lianhua tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik ketika dia melihat Han Sanqian memarahi kakaknya. Aku tidak menjelaskannya. Apakah kamu membutuhkan orang lain untuk mengajarimu perbedaan antara tenggara dan timur? Kakakmulah yang bodoh dan membawanya sampai mati. Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sambil masih marah. Mendengar perkataan Han Sanqian, Lianhua pun marah, mereka tidak bersungguh-sungguh. Musuh ada tepat di belakang mereka. Mereka sangat gugup dan tidak sempat menjelaskan dengan jelas. Bisakah mereka dimaafkan karena mengambil jalan yang salah? Bisakah kamu memaafkan? Izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, aku sangat ingin memaafkan mereka berdua, tapi tolong katakan padaku sekarang, apakah kita memiliki kualifikasi untuk memaafkan? Kita berjalan begitu lama sebelum kita hampir tidak bisa memaafkan singkirkan orang-orang itu. Sekarang kita diblokir, kita hanya bisa menunggu di sini sampai orang lain menyusul kita. Han Sanqian juga berteriak dengan marah. Lianhua sangat marah sehingga dia tidak tahu bagaimana membantahnya sejenak, tapi bagaimanapun, dia merasa kakaknya dan Erhu tidak bersungguh-sungguh, jadi Han Sanqian tidak perlu mengatakan itu kepada mereka. Han Sanqian terlalu malas untuk mengatakan apapun, lagi pula, masalah itu sudah terjadi, dan membicarakannya tidak akan berpengaruh sama sekali. Kalian sangat bodoh sampai aku menangis. Han Sanqian menurunkan budak itu dari punggungnya dengan frustrasi. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Lari ke sini perjalanan jauh itu sia-sia, dan betapapun baiknya dia tetap merasa sedikit marah, lagi pula kesalahan semacam ini terlalu mendasar. Cukup. Mendengar Han Sanqian masih berkata, Lianhua memelototi Han Sanqian dengan marah, mereka tidak bersungguh-sungguh, bagaimana mereka bisa tahu bahwa mereka akan begitu baik? Jika kamu mengira mereka bodoh, maka kamu harus pintar, kan? Jangan mengira kamu punya keahlian, jadi kamu bisa terus membicarakan orang lain. Oke, jika kamu menganggap kami bodoh dan menyeretmu ke bawah, maka kami akan berpisah mulai sekarang. Saudaraku, Erhu, ayo pergi. Lianhua selesai. Berbalik dan pergi. Han Sanqian ingin menghentikannya, tetapi dia menemukan bahwa arah yang dia lewati kebetulan agak ke selatan. Itu adalah jalan menuju pegunungan untuk menghindari tentara yang mengejar. Bagaimanapun, wanita ini tidak terbawa suasana. Sambil menghela nafas dan menggendong Xiaonu di pundaknya, Han Sanqian juga bergegas ke arah itu. Saya berharap sebelum mereka turun gunung, para pengejar di belakang mereka belum menyusul mereka, jika tidak, mereka akan benar-benar kurang beruntung. Hah, saudaraku, Erhu, ayo pergi ke arah lain. Jangan pergi dengan orang seperti ini, atau aku akan memarahimu lagi nanti. Melihat Han Sanqian mengikutinya, Lianhua membuang muka dengan marah dan menarik keduanya orang jahat itu berjalan menuju hutan di kejauhan. Han Sanqian tidak berdaya. Saat ini, terlihat jelas bahwa dia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Dia sebenarnya memilih jarak daripada dekat. Dia ingin menyusuri jalan jauh di dalam hutan daripada mengambil jalan yang baik.
Dia benar-benar bodoh. Namun sebelum dia sempat mengambil langkah, Han Sanqian tiba-tiba mendengar teriakan Lian Hua. Segera setelah itu, dia segera menoleh ke belakang dan melihat tidak ada lagi Lotus di hutan, hanya dua orang jahat yang berdiri di sana dengan panik. Sial, tidak akan terjadi apa-apa kan? Han Sanqian mengerutkan kening dan berjalan cepat. Begitu dia tiba di sana, Han Sanqian tercengang. Di semak tertentu di dalam hutan, sebuah lubang bundar selebar setengah meter bocor. Kedua orang jahat itu tetap berada di dekat lubang tersebut, tidak tahu harus berbuat apa. Han Sanqian mengetahuinya, terlihat jelas bahwa wanita Lian Hua tidak memperhatikan dan jatuh ke dalam lubang yang terkubur di rumput. Bab 5902 Lubang yang Aneh. Han Sanqian menurunkan budak itu dan berjalan ke gua dalam beberapa langkah. Setelah itu, saya mengambil batu kecil di tanah dan melemparkannya ke dalam. Saya menunggu beberapa detik sebelum mendengar gemanya. Berdasarkan perkiraan waktu, kedalaman lubang tersebut setidaknya puluhan meter. Jika wanita ini terjatuh tanpa tindakan pencegahan, dia mungkin akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Apa yang harus dilakukan? Turun dan selamatkan dia atau tidak? Han Sanqian hanya menggunakan Sun Si untuk mengambil keputusan, yaitu penyelamatan. Meskipun wanita ini, Lian Hua, terlalu tidak tahu berterima kasih dan tidak pandang bulu, tidak peduli apa, mereka telah banyak membantu sekarang, dan bagaimanapun juga, kita semua berada dalam masalah bersama sekarang. Han Sanqian tidak dapat melakukannya tanpa meninggalkan teman-temannya sendirian. Dia kembali menatap Xiaonu, yang juga menutup matanya sedikit dan mengangguk setuju. Baiklah kalian berdua, jangan hanya berdiri di sana dengan bodoh. Gua ini sangat dalam. Sebelum musuh mengejar kalian, ayo cari cara untuk menyelamatkannya dulu. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, tanpa menunggu kedua orang jahat itu untuk bereaksi, dia langsung kedua orang jahat itu mendorong mereka ke tanah, dan kemudian merobek semua pakaian mereka saat mereka saling memandang dengan ngeri. Segera setelah itu, dia merobek semua pakaiannya menjadi potongan-potongan, menemukan banyak pohon dan rumput hijau untuk dijadikan bundel luar, dan akhirnya menyambungkannya. Tak lama kemudian, tali sepanjang sekitar 10 meter pun terbentuk hanya dengan menambahkan rumput pada pakaian. Rumput tersebut memiliki kelembapan yang membuat keseluruhan tali relatif lebih kuat. Setelah melakukan ini, dia meminta dua orang untuk memegang salah satu ujung tali, lalu dia menarik ujung tali yang lain dan masuk lebih dalam ke dalam lubang. Lubangnya sangat sempit dan tidak lurus ke bawah. Selain itu, lengan gua sangat licin dan seharusnya tersembunyi di dalam rerumputan sepanjang tahun, tidak dapat menerima sinar matahari dan tidak dapat menghindari kelembapan pada rerumputan. Seiring berjalannya waktu, kedua sisi dinding gua secara alami akan tertutup dengan lumut. Jika tidak ada tali untuk menahannya, maka akan tertutup lumut. Han Sanqian mungkin bisa meluncur ke bawah. Jauh ke bawah, panjang talinya sudah tidak cukup lagi. Han Sanqian mengambil beberapa benda dari dinding gua, meremasnya menjadi bola, dan melemparkannya ke dalam. Dalam waktu sekitar 4 atau 5 detik, ada pergerakan di bawah, yang berarti dia telah turun sekitar setengah jarak. Dengan kata lain, harus ada kedalaman setidaknya 20 atau 30 meter di bawahnya. Perbedaan kehabisan. Saat ini, Han Sanqian tidak terlalu peduli lagi. Dengan ledakan energi, dia melepaskan tangannya dari tali dan dengan cepat jatuh ke dasar gua. Tanpa bantuan tali, meskipun Han Sanqian dilindungi oleh energi sejatinya, berat badannya secara keseluruhan masih meluncur ke bawah dinding gua. Dengan suara keras, Han Sanqian bergegas keluar dari dasar dinding gua beberapa detik kemudian. Kelambanan yang sangat besar membuatnya terbang keluar, dan kemudian terbang ke tanah di bagian bawah. Meskipun dia ditemani oleh energi sejati, dia adalah kuat. Kelambanannya masih membuat Han Sanqian merasa seperti dia hampir duduk datar. Pusing. Dia mengerutkan keningnya dengan depresi dan berdiri. Dia hendak menggunakan tangannya untuk menopang tubuhnya dan berdiri. Tapi dia tertegun. Dia menggerakkan tangannya sedikit. Permukaannya sangat halus, seolah-olah telah dipoles dan diberi lilin. Bagaimana bisakah ini terjadi di pegunungan yang dalam? Apakah ada tempat seperti itu?
Sambil menggelengkan kepalanya, Han Sanqian melihat sekeliling dengan hati-hati. Itu adalah lorong yang dalam, tingginya sekitar 1 meter dan lebarnya kurang dari 1 meter. Di depan hampir gelap, tetapi di sana adalah sebuah gema. Artinya seharusnya ada sebuah terowongan panjang yang mirip dengan yang sekarang di depan. Saya menggunakan kesadaran spiritual saya untuk memperluasnya dan menemukan bahwa ada ujung di dalamnya. Mungkin itu adalah ujung dari terowongan tersebut. Namun, pembukaannya di bagian akhir sepertinya tidak besar, yang membuatnya terlihat seperti lubang angin. Lotus. Han Sanqian berteriak pelan, dan seluruh terowongan bergema untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, suara lemah datang dari Lotus tidak jauh. Mengikuti suara itu, Han Sanqian melihat Lotus tergeletak tidak jauh di depannya. Wanita ini tidak memiliki pertahanan karena dia terjatuh, jadi siu karena dia tidak sebaik Han Sanqian, kelembamannya membuatnya bergegas lebih jauh dan jatuh lebih parah. Namun, kabar baiknya adalah setelah pengamatan cermat oleh Han Sanqian, dipastikan bahwa dia tidak menderita luka besar, kecuali ini. Kejatuhan itu membuatnya pusing. Apa? Tempat apa ini? Dibantu oleh Han Sanqian, Lianhua melihat sekeliling dan berkata dengan aneh. Saya tidak tahu. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, ayo keluar dulu. Ya. Mengangguk, Lianhua dengan lembut meraih tangan Han Sanqian, mengikutinya, dan berjalan menuju pintu masuk gua tempat dia awalnya jatuh. Bab 5903, apakah kamu bersembunyi di sini? Tidak, di sini terlalu licin. Kita tidak bisa bangun. Han Sanqian menyentuh pintu masuk gua dan menggelengkan kepalanya, selain itu, bahkan jika kita akhirnya keluar, itu akan membuang banyak waktu. Aku tidak pikir musuh bisa mengambil lebih banyak. Tidak butuh waktu lama untuk tiba di sini, jadi bagaimana kalau kita membiarkan mereka semua turun dan bersembunyi di sini sementara? Gua di sana berventilasi, dan di sini juga sangat tersembunyi, oke. Lianhua mengangguk, dan berkata dengan tegas. Lalu dia berteriak ke arah pintu masuk gua. Setelah beberapa saat, terdengar gema dari luar. Sesuai dengan keinginan Han Sanqian, Lianhua meminta kedua orang jahat itu untuk menjatuhkan budaknya, dan kedua orang jahat itu setuju. Namun, sebelum turun, Han Sanqian meminta mereka mencari kayu atau jerami di dekatnya dan meminta mereka untuk menurunkannya. Terakhir, pastikan untuk menutup lubang dengan rumput sebelum turun. Beberapa menit kemudian, Xiao Nutu turun pertama dengan membawa jerami, dan Lu Shen datang terakhir dengan membawa kayu dan erhu. Begitu mereka turun, Han Sanqian menggelengkan kepalanya, rerumputan ini tidak terlalu kering karena pengaruh kelembapan. Sebelum kamu turun, apakah kamu menyembunyikan pintu masuk gua seperti yang aku perintahkan? Han Sanqian berkata kepada Lu Shen. Lu Shen mengangguk, jangan khawatir, tidak hanya ditutupi, tetapi untuk mencegah seseorang menginjak lubang seperti kita, saya menaruh beberapa kepala kayu di pintu masuk lubang. Ya. Hei, kamu terus menonton. Kenapa kamu menatapku? Lianhua tidak bisa menahannya. Meskipun Han Sanqian sedang berbicara dengan Lu Shen, matanya tidak pernah lepas darinya. Kamu tidak ingin tinggal di sini selamanya. Han Sanqian tersenyum. Apakah ini ada hubungannya dengan kamu yang selalu menatapku? Tanya Lianhua. Di dalam gua sangat gelap, bagaimana kita bisa keluar? Kakakmu dan pakaian serta celana berkaki anjingnya telah digunakan sebagai tali untuk turun menyelamatkanmu. Sekarang satu-satunya yang mengenakan pakaian adalah kamu, aku, dan Xiaonu. Dia relatif lemah. Apakah kamu masih ingin melepaskannya? Dia melepas beberapa pakaiannya. Wajah Lianhua memerah, tidak. Tidak. Selama sebagian dari pakaianmu cukup, aku akan memakainya sendiri. Han Sanqian tersenyum, dan kemudian, terlepas dari apakah dia setuju atau tidak, dia meraih salah satu sudut bajunya dan menariknya. Robek saja. Sebelum Lianhua yang malang bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, pakaian di pinggangnya robek dalam sekejap, memperlihatkan perutnya yang rata dan putih. Han Sanqian tersenyum, mengabaikannya, melepas mantelnya, lalu melilitkannya pada tongkat kayu. Setelah itu,
dia menggunakan api surgawi untuk menyalakan kain di atasnya, lalu tersenyum pada Lotus, dan dalam ketakutannya, setengah dari celananya dilepas, memperlihatkan betisnya yang ramping. Jadilah obor. Han Sanqian tidak peduli dengan kepanikan Lian Hua, dia tidak punya pilihan selain menghemat energi dan tidak ingin menggunakan api langit untuk penerangan. Bersamaan dengan api, gua itu akhirnya diterangi. Itu memang lorong bawah tanah yang sangat dalam. Lingkungan di sekitarnya sangat halus, dengan bekas-bekas yang jelas sengaja dipoles. Hal yang paling aneh adalah setelah berjalan agak jauh ke dalam, sebenarnya terdapat lampu api di dinding kedua sisi terowongan. Setelah dinyalakan, semua yang ada di seluruh terowongan terpampang seluruhnya di depan semua orang. Berjalan lebih jauh ke dalam sekitar selusin pohon, Anda akan menemukan ujung terowongan, dengan 3 gerbang berdiri di ujungnya. Gerbang ini tingginya sekitar 2 meter dan lebarnya, serta berbentuk seperti batu besar. Masing-masing dari ketiga gerbang tersebut diukir dengan karakter besar, yaitu kehidupan, kematian, dan perpisahan. Jika tebakanku benar, sepertinya ini adalah makam kuno. 3 gerbang kehidupan, keberangkatan dan kematian secara alami adalah milik Kimendunjia. Benda-benda ini umumnya digunakan untuk mekanisme di kuburan. Apalagi di sini ada bekas pemolesan manual, jadi kemungkinan itu makam kuno, menurut Han Sanqian sangat tinggi. Makam kuno. Lian Hua memandang Han Sanqian dengan aneh. Bab 5904, Pembawa Makam. Itu benar. Han Sanqian mengangguk. Jika saya tidak salah, ini masih sebuah makam besar. Lokasi kita berada sebenarnya bahkan bukan sebuah pintu, itu hanya sebuah ventilasi. Ingat, hal semacam ini adalah biasanya makam besar. Ada banyak jebakan di dalam makam, jadi ingatlah untuk berhati-hati setelah masuk, jika tidak, kamu bisa mati kapan saja. Kalau begitu kenapa kita tidak masuk saja? Kata Lu Shen. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, kamu salah. Secara umum, lebih mudah masuk melalui ventilasi daripada keluar. Jika kita tetap di sini bahkan jika sekelompok orang tidak dapat menemukan kita, kita akan mati kelaparan di sini. Secara umum, di makam kuno tidak ada pintu yang terbuka untuk bertahan hidup, dan siapapun yang masuk harus mati. Tetapi makam kuno selalu membutuhkan orang untuk membangunnya, jadi agar pekerja dapat keluar hidup-hidup setelah menyelesaikan pekerjaan di sini, mereka biasanya terbuka sebuah celah di kuburan untuk melarikan diri. Jadi maksudmu pasti ada jalan keluar di makam ini? Lian Hua berkata dengan rasa ingin tahu. Han Sanqian mengangguk, itu bukan masalah besar. Bagus sekali. Kita bisa bersembunyi di kuburan sebentar, lalu kalau sudah aman, kita bisa keluar dari sini. Kata Lian Hua gembira. Kuburannya relatif besar, dan karena berada di bawah tanah, suhunya bisa tetap hangat dalam waktu lama selama masih ada orang yang hidup, dan beberapa orang bisa beristirahat dalam jangka waktu tertentu. Setelah istirahat cari lubang pelarian dan keluar dari sini. Yihan menurut penilaian Sanqian, lokasi makam kuno ini seharusnya berada di dalam tebing bagian luar. Ventilasinya terletak tepat di atas, sehingga lokasi pelarian di bawah seringkali berada di bagian bawah lereng gunung. Dengan cara ini, kamu bisa keluar dari sana dengan cerdik. Hindari musuh, bahkan berkeliling sampai ke ujung mereka, dan pergi dari sini. Tentu saja, ini ide terbaik. Ada banyak hal rumit di dalamnya Kimendunjia, dan hanya sedikit orang dimanapun yang dapat sepenuhnya memahaminya, dan masing-masing kombinasi berbeda, tidak semudah yang dibayangkan. Hanya 3 gerbang ini, agak sulit bagi Han Sanqian untuk memilih. 3 gerbang kehidupan, kematian, dan keterpisahan umumnya berasal dari 5 elemen dan bagua. Oleh karena itu, jika ingin memecahkannya, Anda harus menemukannya berdasarkan bagua. Ketika mata formasi muncul, tempat di mana mata formasi berada harus berada segmen yang asli. Bagaimana cara melakukannya secara spesifik? Di bawah gerbang batu ada tanah, dan lilin di kedua sisi dinding gua ada peronnya terbuat dari kayu, ventilasinya terbuat dari air, dan tempat lilinnya terbuat dari api. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki emas di antara ketiga gerbang itu adalah mata bentukan yang sebenarnya, yang juga disebut gerbang kelahiran. Lu Shen mengangguk dan berlari ke 3 gerbang untuk mengamati dengan cermat.
Tapi yang membuat Lu Shen sedikit tertekan adalah tidak ada logam di 3 gerbang batu atau bahkan di dekatnya. Mungkinkah Han San Qian salah? Pak, pintu ini tidak ada hubungannya dengan emas, bahkan emas pun tidak ada hubungannya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Lu Shen bertanya dengan aneh. Seharusnya ada beberapa di antara 3 gerbang itu. Tidak mungkin. Lu Shen, sudahkah kamu memperhatikannya dengan cermat? Aku mencari kemana-mana di sekitar sini, tapi ternyata tidak ada. Lu Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Bukankah begitu? Han San Qian mengerutkan kening. Ini tidak mungkin. Mungkinkah ini sebenarnya bukan formasi seperti yang terlihat di permukaan, tetapi sebenarnya formasi kematian yang mendasar? Begitu Han San Qian selesai berbicara, mereka berempat tiba-tiba merasa kedinginan. Ngomong-ngomong, coba gali lagi tanah di depan 3 pintu dan lihat lagi, kata Han San Qian. Meskipun Lu Shen tidak tahu alasannya, Han San Qian mengatakannya, dan Lu Shen membalas, melirik Erhu, dan memintanya untuk datang dan membantu. Beberapa menit kemudian, saat Erhu meraung, Han San Qian melihat ke belakang dan melihat seekor singa emas kecil terkubur di dalam tanah sekitar 10 cm di depan Sengmen yang tertegun. Tentu saja, ada emas di sini. Han San Qian memungut singa itu dengan gembira. Budak kecil itu tersenyum ringan, kalau begitu ini pintu hidup. Tuan Han, ayo cepat buka pintunya. Oke. Han San Qian tidak bisa menahan senyum. Dia memimpin kedua orang jahat itu dan mendorong pintu Sengmen dengan keras. Tiba-tiba, tanah di dalam gua berguncang, dan kerikil menembus bumi dan mengalir ke bawah, tetapi pintunya menderu-deru. Buka perlahan. Begitu pintu ruang tamu terbuka, bagian dalamnya tiba-tiba muncul di depan semua orang. Makam seperti istana terbuka sepenuhnya di depan semua orang. Setelah beberapa suara, api di dalam makam menjadi terang, dan segalanya semuanya dipajang. Istana itu seukuran lapangan sepak bola. Bagian depan istana sangat luas, dan banyak berdiri patung tanah liat yang terbuat dari tanah liat. Patung tanah liat itu berdiri megah, mengingatkan Han San Qian pada prajurit terakota dan kuda. Bab 5905 Gambar Tanah Liat. Meski jumlahnya tidak sebanyak itu, namun jumlah lebih dari 100 orang yang berdiri di sekitarnya tetap membuat Han San Qian merasa heboh. Dan di tengahnya terdapat sebuah aula besar dengan genangan air di dalamnya, terdapat ikan mas dan ganggang hijau di dalam kolam tersebut, terlihat seperti negeri dongeng di bumi. Jauh di depan kolam ada sebuah tangga dengan sekitar 100 anak tangga, sepanjang jalan masuknya terdapat sebuah gerbang yang tingginya sekitar 10 meter dan lebar 7 atau 8 meter. Api tadi. Melihat Han San Qian ingin masuk ke dalam, Lian Hua bertanya dengan cemas. Han San Qian tersenyum, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selama api di kuburan belum padam sebelumnya, kita buka pintunya dan biarkan udara masuk, maka akan langsung terbakar. Tidak ada hubungannya dengan orang, masuk saja cepat. Lian Hua mengangguk. Tanpa berkata apa-apa, perlahan berjalan ke dalam makam di bawah kepemimpinan 2 orang jahat dan Han San Qian. Untuk mencegah pintu menutup kembali, Han San Qian sengaja melemparkan batu ke pintu agar tidak tertutup. Tidak, besar sekali di sini. Setelah memasuki aula, Lian Hua melihat sekeliling dan akhirnya menghela nafas dalam hatinya. Ini juga disebut besar. Jika kamu masuk dari pintu masuk utama kuburan, maka itu sangat besar. Han San Qian tersenyum menghina. Karena melalui pintu kecil lainnya, ini seringkali merupakan bagian paling dalam dari kuburan. Kuburan adalah itu dibangun di belakang gunung. Ketika Han San Qian dan yang lainnya berlari ke arah ini, mereka sebenarnya tahu bahwa gunung itu tidak terlalu besar, jadi makam ini secara teori adalah kuburan berbentuk menara yang dibentuk menurut gunung tersebut, jadi semakin tinggi tempatnya, tempat itu sebenarnya adalah bagian terdalam dari kuburan, dan semakin ke bawah adalah aula utama. Oke, ayo istirahat di sini. Ingat, jangan penasaran dan menyentuh mana-mana. Jika kita menemukan mekanisme apapun, kita akan tamat. Setelah menurunkan budak kecil itu, perintah Han San Qian. Baik. Lian Hua mengangguk dan berjalan beberapa langkah di belakang budak kecil itu. Tidak apa-apa sekarang.
Saya akan membantunya memperkuat fisiknya. Setelah mengatakan itu, seperti terakhir kali, Lian Hua menjepit jarinya dan mengucapkan sepatah kata pun. Mulutnya, dan cahaya putih keluar. Dia melepaskannya dari tangannya, dan kemudian menuangkannya ke budak kecil itu. Han Sanqian bosan dan melihat sekeliling. Saya tidak tahu makam siapa yang begitu besar. Tempat ini seperti istana bawah tanah saja, ada berbagai macam ukiran binatang di bagian atas aula. Menurut pengalaman Han Sanqian, makam sebesar ini setidaknya harus menjadi makam orang besar. Namun, saat melihat binatang di atas, Han Sanqian kembali mengernyit. Secara umum, jika makam tersebut adalah makam seorang kaisar, biasanya akan didominasi oleh naga dan burung phoenix. Namun tidak demikian halnya di sini, melainkan sekelompok burung bangau putih. Tidak, naga melambangkan kaisar, jadi menurut logika normal, tingkat pertama adalah unicorn dan bangau, tingkat kedua adalah singa, tingkat ketiga adalah macan tutul, tingkat keempat adalah harimau, tingkat kelima adalah beruang, dan tingkat keenam adalah harimau. Kelas 7 dan 8 adalah badak dan kelas 9 adalah kuda laut. Mungkinkah ada pejabat tinggi yang dimakamkan di sini? Hal ini agak kurang mengenakan baginya, karena umumnya para petinggi jarang mempunyai pendamping pemakaman, atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan jika tidak ada pendamping pemakaman, berarti pengrajin yang membuat kuburan tidak perlu membuka lubang pelarian. Lalu jika demikian, apakah bisa masuk atau keluar? Tapi seharusnya tidak begitu, lagi pula ini bukan bumi. Jadi mungkin tidak ada sistem birokrasi seperti itu, dan umumnya pejabat tinggi tidak akan membangun makam sebesar itu. Dengan skala sebesar ini, jika Han Sanqian tidak salah hitung, hampir separuh gunung tersebut akan dijadikan bagian utama kuburan. Tidak mungkin seorang pejabat tinggi mendapat perlakuan khusus seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Han, apa yang kamu pikirkan? Tepat ketika Han Sanqian benar-benar bingung, budak kecil yang dirawat oleh Lian Hua telah diperkuat. Dia mendongak dan tiba-tiba sekelompok burung bangau tertarik. Kenapa itu bangau? Xiaonu juga bingung. Meskipun dia seorang gadis desa, Xiaonu juga suka membaca beberapa buku, atau dia sering mendengarkan para tetua di desa berbicara tentang suatu pengetahuan dan diam-diam menuliskannya. Dia pernah mendengar hal-hal seperti makam, tetapi makam sebesar itu bukanlah milik orang besar, yang benar-benar mengejutkannya. Apakah menurutmu makam ini besar? Tidak hanya besar, bahkan dianggap besar di antara makam beberapa orang penting seperti kaisar. Budak itu mengangguk. Secara logika, bahkan orang terkenal pun tidak dapat memiliki makam sebesar itu. Makam yang sangat besar, dan kami hanyalah sebuah desa kecil, jadi kami belum pernah mendengar adanya pukulan besar. Ah! Kelima orang itu ketakutan dan melangkah mundur. Di jurang di luar gerbang, wajah sapi besar tiba-tiba berdiri di sana, tampak menakutkan dan aneh di bawah cahaya api. Mata besarnya menatap semua orang, mata mereka merah darah dan sangat menakutkan. Apa? Monster macam apa ini? Lotus panik, dan wajah mungilnya yang cantik menjadi pucat karena ketakutan. Tidak, aku tidak tahu. Aku juga belum melihatnya. Han Sanqian mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Wajah lebih besar dari pintu, Tuan Han, ini terlalu menakutkan, kata Xiaonu kaget. Bentuknya seperti kepala sapi, namun berbeda dengan sapi, mukanya yang besar ditumbuhi semacam rambut hitam yang panjangnya sekitar setengah meter, terlihat sangat menakutkan. Bab 5907, Monster Banteng. Kamu monsternya. Tiba-tiba, mulut sapi itu tiba-tiba terbuka, disusul dengan kalimat yang membuat kelima orang itu tercengang. Monster lain yang bisa bicara. Apa yang kamu? Melihat sapi itu dengan ngeri, Han Sanqian tidak bisa membayangkan sapi sialan itu bisa berbicara. Bukankah Raja Iblis Banteng sukses? Itu hanya lelucon. Apakah Iblis Banteng layak dibandingkan denganku? Bukankah begitu? Kamu tahu apa yang sedang kupikirkan? Bukankah ini sama dengan monster di atas, bisa membaca pikiran? Manusia bodoh, tidak punya rahasia di hadapanku. Han Sanqian tertegun sejenak, apakah orang ini benar-benar sama dengan pria di atas?
Bukan itu. Namun jika dicermati kedua monster tersebut, akan terlihat banyak perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Dilihat dari ukurannya, mereka tidak bisa menjadi kakek dari monster di atas. Lalu siapa kamu? Apakah kamu layak mengetahui nasibku? Jika kamu membobol area terlarang tanpa izin dan mencoba mengalihkan perhatianku dari mimpiku, aku akan membunuhmu. Monster itu meraung marah, lalu wajah banteng raksasa itu tiba-tiba terayun. Dia bergegas menuju pintu. Pintunya tidak kecil, tapi hanya menutupi separuh wajahnya. Jangan biarkan Dasin pergi. Pintu ini sangat kecil dan monster ini tidak bisa masuk. Han Sanqian berteriak kepada semua orang, lalu menarik semua orang dan berlari menuju aula. Namun begitu beberapa orang berbalik, kelima orang itu langsung membeku. Sesuatu yang aneh berdiri di tengah aula. Kelihatannya seperti sapi, tetapi hanya memiliki satu kaki. Ditutupi dengan rambut hitam. Dari kejauhan, tampak seperti sebagian tubuhnya telah dipotong. Kamu adalah manusia yang bodoh, bagaimana mungkin sulit bagiku untuk tinggal di pintu kecil ini? Monster itu mencibir. Han Sanqian berbalik dengan heran di mana bisa ada wajah bullish di luar pintu. Orang ini sebenarnya bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil sesuka hatinya. Semuanya, hati-hati. Han Sanqian berteriak pelan, dan pada saat yang sama memblokir semua orang di belakangnya. Pergilah ke neraka, dasar manusia yang menyebalkan, sapi aneh itu mengaum dengan marah, membuka mulutnya, dan membuka mulutnya. Aliran cahaya terang melesat ke arah Han Sanqian dan yang lainnya. Han Sanqian sudah cukup cepat, tetapi meskipun dia sudah siap, dia masih tidak punya waktu untuk melarikan diri. Boom! Dengan suara keras, cahaya kemasan meledak tepat di tengah kerumunan, dan beberapa orang terlempar. Lian Hua mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Dia tidak berani berpikir terlalu banyak dan buru-buru melafalkan mantranya, tapi yang aneh adalah tidak peduli bagaimana dia melafalkannya selanjutnya, cahaya putih dari sebelumnya bisa tidak lagi dipancarkan. Mirip dengan dia adalah Lu Shen. Dia ingin segera bangkit dan melawan setelah dipukul, tetapi yang tidak dia duga adalah kekuatan pertahanan sebenarnya di tubuhnya sepertinya telah terkuras. Tidak peduli seberapa keras dia menggunakan kekuatannya, itu tetap tidak berpengaruh. Kamu manusia kecil, kamu masih ingin mendapatkan kekuatan setelah disegel olehku. Konyol. Segel. Benarkah? Han Sanqian berteriak dengan marah, dan mempercepat tubuhnya langsung menuju sapi aneh itu. Ia enggan menggunakan energi sebenarnya dalam tubuhnya, jadi ia hanya menggunakan kapak pangu, dan itu bukanlah hal yang buruk. Ketidaktahuan. Menghadapi Han Sanqian yang bergegas, sapi aneh itu berteriak dengan marah, dan menyapu tubuhnya dengan keras. Han Sanqian yang bergegas bahkan tidak punya waktu untuk membungkuk, dan terlempar seperti bola karet. Kedua orang jahat itu adalah sangat bagus dia dengan cepat menangkap Han Sanqian dari belakang, tetapi dampak besar masih menyebabkan mereka bertiga terlempar ke dinding aula. Plop! Setelah menabrak dinding, ketiga orang itu memuntahkan darah hampir pada saat yang bersamaan, dan merasakan tubuh mereka berjatuhan secara gila-gilaan. Sial, benda ini sangat besar. Han Sanqian mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah dia lolos dari kejaran musuh dengan kaki depannya, dia bertemu monster yang begitu kuat dengan kaki belakangnya. Oke, kalian berisik sekali. Aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka. Jangan ganggu mimpiku. Dengan teriakan marah, sapi aneh itu berlari ke arahku. Apakah kamu akan mati seperti ini? Tidak. Mustahil. Jika kamu ingin hidup, dengarkan saja aku. Han Sanqian tiba-tiba berteriak pada semua orang. Teratai di ujung sana menatap Han Sanqian dengan cemas. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat sapi aneh itu sudah bergegas ke arahnya. Dia tidak bisa tidak berpikir terlalu banyak, dan tiba-tiba mengangguk. Bab 5908, Penyembelihan Sapi. Fen Ji. Dia meraung marah dan menggunakan energi aslinya untuk langsung menyalakan api. Dengan sapuan tangannya, api itu langsung mengenai kaki sapi monster itu dan langsung terbakar. Hah! Menarik sekali. Kamu masih bisa menggunakan ki setelah aku menyegelnya.
Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang kulihat yang membuatku merasa menarik. Oke, menarik, bocah. Ayo bergerak. Bergerak saja, apa menurutmu aku takut padamu? Dia berteriak dengan marah, mengeluarkan pedang giok dari punggungnya, dan mengisinya dengan energi aslinya. Pedang giok itu bersinar dengan dingin, dan energi pedang tiba-tiba keluar. Apa? Merasakan kekuatan energi pedang, Kai Niumeng tertegun sejenak, seluruh tubuhnya tidak bergerak sama sekali dan dia membeku di tempat, menunggu energi pedang datang. Boom! Energi pedang datang, dan ledakan dahsyat terjadi di tubuh sapi aneh itu seketika. Setelah ledakannya mereda, sapi aneh itu perlahan membuka matanya dan menatap Han San Qian dengan dingin. Orang ini tidak terluka sama sekali akibat pemboman seperti itu. Bukan. Nak, kekuatanmu cukup bagus. Sapi aneh itu mendengus dingin. Dia tidak segera melakukan serangan balik. Dia hanya berdiri diam di sana dan menatap Han San Qian. Aku bertanya padamu, bagaimana kamu bisa mendapatkan pedang ini di tanganmu? Han San Qian mengerutkan kening, mengapa sapi aneh ini tiba-tiba berhenti menyerang? Baru saja, orang ini mau tidak mau mengatakan bahwa dialah yang melakukan serangan sengit. Sekarang kamu ngobrol dengan dirimu sendiri. Apakah dia takut? Itu tidak mungkin. Dengan pelepasan energi saya yang sebenarnya saat ini, saya seharusnya tidak dapat mencapai efek itu. Namun, jika dia ingin mengobrol daripada berkelahi, Han San Qian pasti akan dengan senang hati melakukannya. Menunda waktu hanya akan baik bagi mereka. Siapa yang harus kukatakan padamu, apa? Apakah kamu takut? Takut? Wei Niu terkekeh, jangan bilang pedangmu ini tidak sempurna, meskipun begitu, aku pasti tidak akan takut. Kamu pikir kamu ini siapa? Apa maksudmu, tahukah kamu asal-usul pedang ini? Han San Qian mengerutkan kening. Kamu belum menjawabku. Oke, aku mendapatkan pedang ini di dunia Suanyuan. Dunia Suanyuan. Memang benar, haha, haha. Sapi aneh itu tiba-tiba tertawa. Kamu belum memberitahuku siapa dirimu. Juga, tahukah kamu asal-usul pedang ini? Aku kenal dia, jadi wajar saja aku tahu asal-usulnya. Kupikir, pemilik seperti apa yang akan ditemukan orang ini jika dia dan aku berpisah, tapi pada akhirnya dia hanyalah seorang anak muda yang juga kehilangan tubuhnya, jadi itu nyaman. Setelah mengambil kursi ini, aku bisa dengan mudah mendapatkan pedang ini, dan kemudian ketika aku bertemu tubuhnya suatu hari nanti, aku akan mempermalukannya. Han San Qian merasa dingin di hatinya, sial, kamu akan mati jika kamu tidak bicara, kenapa kamu ingin mati jika berbicara dengannya? Kamu anjing kecil, kamu pemurung. Kamu bisa mengalahkanku kapanpun kamu mau. Kamu tidak perlu bermain-main dengan orang di sini. Apa kamu pikir aku takut padamu? Jangan khawatir. Sapi aneh itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkedip. Kamu boleh pergi. Dengan kekuatanmu saat ini, aku bisa menenggelamkanmu bahkan dengan ludahku. Kamu ingin melepaskan aku. Han San Qian sebenarnya sedikit marah ketika dia mendengar apa yang dia katakan nanti. Jika dia tidak bisa menggunakan energi aslinya terlalu banyak, dia akan membunuh benda ini secara instan, kapan gilirannya untuk mendidik dirinya sendiri. Namun, Han San Qian benar-benar bingung dengan kata-kata sebelumnya, apa yang dia lakukan. Suatu saat saya ingin membunuh, saat lain saya ingin melepaskannya, menarikkah? Lepaskan, tentu saja. Jika kamu tidak masuk, aku tidak akan bisa mendapatkan kebebasan yang aku miliki sekarang. Oleh karena itu, aku tidak akan membunuhmu hari ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihku kepadamu. Tentu saja, selanjutnya waktu, aku pasti akan membiarkanmu menjadi bubuk. Setelah mengatakan itu, sapi aneh itu mengerang dingin, dan Lian Hua dan yang lainnya segera menghela nafas lega. Ketika Lian Hua mencoba memindahkan energi putih itu lagi, dia benar-benar bisa menggunakannya. Sapi aneh itu mendengus dingin, cahaya hijau memancar dari tubuhnya, dan setelah beberapa saat, sosoknya benar-benar menghilang dari tempatnya. Monster macam apa sapi aneh ini? Sangat kuat. Melihat sapi aneh itu telah hilang,
Xiaonu buru-buru berjalan ke sisi Han Sanqian dan berkata kepada Han Sanqian sambil melihat dengan cemas keluar pintu batu. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Aku tidak mengerti apa maksudnya ketika dia berbicara. Suatu saat dia melepaskan kita, saat berikutnya dia membunuhku. Terlebih lagi, dia sebenarnya tahu asal-usulnya. Pedangku. Pedang itu milik dunia Xuanyuan, yang merupakan dua dunia berbeda. Dan dari apa yang dia katakan, dia dan Chimeng sepertinya sangat akrab satu sama lain. Mengapa mereka berpisah? Apakah kalian semua baik-baik saja? Han Sanqian berkata dengan cemas setelah melihat semua orang. Bukan apa-apa. Lukanya tidak terlalu serius. Sapi aneh ini terlalu menakutkan. Saya pikir kita harus pergi sesegera mungkin. Han Sanqian mengangguk. Namun, untuk pergi dari sini, kita masih harus turun. Lebar sekali. Di bawah sana. Kita harus terbang turun sekitar 100 meter. Bab 5909 Ruang Bawah Tanah. Oke, ayo cepat pergi selagi sapi aneh itu tidak ada di sini. Han Sanqian mengangguk ketika dia melihat yang lain tidak keberatan. Setelah itu, Han Sanqian, Xiaonu, dan Lian Hua masing-masing menempuh jalannya sendiri dan terbang ke bawah. Ruangan ini berukuran 7 atau 8 lapangan sepak bola, sangat kosong dan gelap gulita sehingga Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda jika Anda mengulurkan tangan. Segera setelah beberapa orang tiba di tanah, mereka benar-benar tersesat dalam kegelapan dan sulit untuk bergerak. Tuan Han, kenapa Anda tidak menyinari sedikit saja? Kalau tidak, kita akan menjadi seperti lalat tanpa kepala, kata Xiaonu. Han Sanqian mengerutkan kening. Dia berpikir, tetapi sapi aneh itu tertarik oleh cahaya api sebelumnya. Jika dia melakukannya lagi sekarang, akankah dia menarik sapi aneh itu lagi? Mungkin bukan kami yang memesan tebu. Yang terdengar adalah suara pintu batu terbuka. Kata Lian Hua. Betul, yang terpenting jika tidak ada cahaya di tempat ini, beberapa orang tidak akan bisa menentukan arah sama sekali, dan akan sangat sulit untuk keluar. Oleh karena itu, Han Sanqian memutuskan untuk menyalakan api. Sekalipun itu menarik sapi aneh, tidak ada yang bisa Anda lakukan, lebih baik daripada menunggu mati di sini, bukan? Memikirkan hal ini, Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan api langit muncul kembali. Oke. Han Sanqian mengendalikan api langit dan kemudian melihat keempat orang di belakangnya. Fot, La, kamu. Apa yang terjadi? Keempat orang itu tampak panik dan menatap Han Sanqian dengan mata terbelalak. Hati Han Sanqian tiba-tiba menjadi dingin bukan? Bukan suatu kebetulan, bukan? Melihat ke belakang, Han Sanqian tercengang. Di bawah cahaya api, wajah sapi muncul di sana dengan dingin, tampak sangat menakutkan. Kamu bocah, aku sudah bilang, aku hanya akan membiarkanmu pergi sekali saja. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku akan mengubahmu menjadi bubuk. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini untuk mati terburu-buru. Sapi mendengus dingin. Aku. Han Sanqian sedikit tertekan dan sangat malu. Kami tidak ingin bertemu denganmu lagi, tapi kami tetap harus keluar. Tidak ada jalan ke atas. Kami harus pergi. Kami hanya bisa pergi dari sini, bagaimana kalau Anda langsung mengantar kami ke pintu keluar? Setelah kita pergi, aku berjanji kamu tidak akan pernah melihat kami lagi. Han Sanqian juga mengetahui kekuatan Wei Niu, dan dia tidak ingin bertarung terlalu banyak. Lebih baik berbuat lebih banyak daripada berbuat lebih sedikit. Sapi aneh itu tersenyum, tetapi detik berikutnya, dia mengubah topik pembicaraan. Setelah aku membunuhmu, secara alami aku akan mengeluarkan tubuhmu. Setelah mengatakan itu, sapi aneh itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan lampu hijau kembali menembak ke arah Han Sanqian. Meskipun Han Sanqian sangat cepat, dia begitu dekat dengan sapi aneh itu sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Tiba-tiba terkena lampu hijau. Dengan pukulan keras, dia terbang mundur. Kamu jahat sekali, kamu menyerangku secara diam-diam. Itu menyakitkan. Han Sanqian, yang jatuh ke tanah,
sangat marah, dan rasa sakit yang memilukan di tubuhnya berasal dari organ dalamnya yang berguling. Serangan diam-diam. Lupakan saja, meski kalian 10, aku bisa menyakitimu dimanapun aku mau. Saya telah mengatakan bahwa kebaikan saya telah terbalas kepada Anda, dan sekarang saatnya untuk melihat kebenaran. Ayolah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu takut padaku? Aku hanya tidak ingin menyia-nyiakan energiku untukmu. Sapi aneh itu tertawa dan berkata, kalau begitu cobalah dan lihat siapa yang menyombongkan diri. Tidak apa-apa. Aku akan berurusan denganmu dan bertanya tentang pedang giok. Bukankah itu rugi? Sapi aneh itu mendengus dengan nada menghina dan berhenti berbicara. Setelah beberapa saat, dia tersenyum, itu tergantung pada kemampuanmu. Aku bisa berjanji kepadamu bahwa jika kamu benar-benar bisa mengalahkanku, maka aku akan memberitahumu bahwa kamu bertanya-tanya. Oke. Han Sanqian hendak melancarkan serangan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar aula. Mereka berempat tampak aneh mencari sumber suara. Tak disangka, semua suara itu datang dari atas. Tidak. Menunggu beberapa orang bereaksi, mereka melihat ke gerbang batu di atas dan melihat sudah ada orang yang bergerak. Bukan, itu orang-orang itu. Xiaonu tiba-tiba berteriak dingin. Setelah melihat lebih dekat, memang ada cukup banyak orang yang berdiri di depan pintu batu. Bab 5910 Anda di sini. Bagaimana mereka menemukannya di sini begitu cepat? Han Sanqian mengerutkan kening. Bukankah aku memintamu untuk menutup pintu masuk? Mereka seharusnya tidak menemukannya di sini begitu cepat. Kedua, orang jahat itu dipelototi oleh Han Sanqian, dan sesaat mereka merasa sangat sedih. Mereka yakin bahwa mereka memang terkubur ketika turun dari pintu masuk. Adapun mengapa orang-orang itu menemukan tempat ini begitu cepat, mereka tidak tahu. Tuan Han, jangan salahkan mereka pasti burung di hutan. Xiaonu mengerutkan kening, memandang Han Sanqian, dan berkata, ada beberapa burung di hutan yang sangat aneh. Saya pikir ada beberapa. Mungkin mereka memberikan aroma kita pada burung-burung tempat kita tinggal, dan kemudian burung-burung itu menemukan jalan ke sini berdasarkan bau kita. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Han Sanqian tidak bisa berkata-kata. Saya tidak tahu apakah mereka akan melakukan ini, karena burung ini sangat liar, dan ini hanya legenda. Selain itu, burung ini hanya dapat melacak satu aroma dalam hidupnya, dan mereka akan mati setelah pelacakan selesai, jadi burung-burung ini umumnya sulit dijinakkan. Saya tidak menyangka legenda ini benar adanya, dan mereka benar-benar melatih burung-burung ini. Itu. Han Sanqian tidak jangan salahkan Xiaonu. Bahkan jika Han Sanqian diberi informasi ini sebelumnya, Han Sanqian tidak akan bisa mencegahnya. Lagi pula, Anda tidak dapat sepenuhnya menutupi aura Anda. Anda tidak bisa selalu mandi atau mengolesi diri dengan lumpur untuk menutupi bau badan, itu sama sekali tidak mungkin. Satu-satunya hal yang patut disalahkan adalah orang-orang ini, mereka begitu kejam dan kejam, mereka terus mengejar mereka. Mereka di sana. Beberapa musuh mengangkat obor mereka ke gerbang batu di udara, menerangi seluruh ruang di bawah sekaligus. Bunuh mereka. Pemimpin itu berteriak dengan dingin, dan tepat di atas gerbang batu, beberapa musuh terbang ke bawah. Setelah mendarat, mereka mengepung Han Sanqian dan yang lainnya. Lari, bukankah kalian semua pandai berlari? Teruslah berlari. Begitu pemimpin itu mendarat, dia tidak bisa menahan cibiran dingin ketika dia melihat Han Sanqian. Sekarang, ribuan murid telah jatuh satu persatu dan mengepung beberapa orang. Terutama ketika dia melihat Xiaonu dan Lian Hua, dia merasa lebih percaya diri. Jelas orang ini sekarang lemah mentalnya, dalam tahap kelelahan, dan tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan sama sekali. Han Sanqian menghela nafas tak berdaya, dan sekarang ini benar-benar gelombang kedamaian, dan gelombang kebangkitan lainnya. Sapi monster itu sangat kuat di depan, dan dikelilingi oleh ribuan musuh di belakang. Yang menyedihkan adalah saya tidak menyangka bahwa setelah berjuang sekian lama, saya tetap tidak bisa melarikan diri pada akhirnya. Meskipun hatinya sangat tertekan, Han Sanqian masih meremehkan dan tersenyum dingin,
jika sapi aneh ini tidak menghalangi jalan kami ke sini, Anda pasti sudah menangkap kami sekarang. Sapi. Pemimpin itu mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening, lalu mengalihkan perhatiannya ke sapi aneh di belakang Han San Qian. Saat ini, ribuan musuh juga memegang obor, dan seluruh ruang bawah tanah sudah terang benderang, dan tubuh sapi secara alami mudah terlihat oleh mereka. Dari mana datangnya benda sialan ini? Ini lebih jelek dari beberapa hewan peliharaan kita yang jelek. Menjijikkan untuk dilihat. Pemimpin itu melirik ke arah sapi aneh itu dan berpikir tanpa berkata-kata di dalam hatinya. Berisik sekali. Sapi aneh itu tiba-tiba berteriak dengan dingin, dan kemudian, kaki sapinya yang besar menginjak tanah. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat, dan tanah bergetar hebat pada saat yang bersamaan. Matilah. Dengan teriakan marah, mulut sapi itu tiba-tiba terbuka, dan 7 sinar cahaya langsung keluar dari mulutnya. Segera setelah 7 sinar cahaya keluar, mereka dengan cepat mengembun menjadi bola warna-warni di udara, dan berguling-guling dengan gila-gilaan di udara. Setelah itu, hanya dalam beberapa detik, bola tersebut telah berubah menjadi bola besar, yang ukurannya beberapa kali ukuran yang sebelumnya. Besar. Bola besar itu tiba-tiba menyala, diikuti dengan ledakan dahsyat. Boom! Ribuan musuh semuanya jatuh ke tanah, dan puluhan orang yang paling dekat dengan ledakan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Dasar sapi aneh, kamu sedang mencari kematian. Melihat bawahannya diserang, pemimpin ketiga berteriak keras, tiba-tiba melepaskan ki di tangannya, dan menyerang langsung ke arah sapi aneh itu dengan cepat. Sapi aneh itu membuka mulutnya, dan muncul lampu kuning lagi. Benar saja, seperti yang diharapkan Han San Qian, anak ketiga baru saja memeriksa tubuhnya, dan setelah tidak menemukan apapun, dia tiba-tiba menyerang sapi aneh itu. Bos, sapi aneh ini tampaknya sangat jahat. Saya akan menyerahkan orang-orang ini kepada Anda. Saya dan saudara keempat saya akan membantu saudara ketiga.